Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Bapak dan Ibu guru yang sama-sama kami hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara PGP, yaitu tentang pembahasan modul pendidikan guru penggerak. Pada siang hari ini insya Allah kita ada beberapa acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua lagu wajib Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat doa, dan yang terakhir pemaparan. Untuk pembukaan, mari sama-sama kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu lagu wajib nasional kepada seluruh dewan guru, bapak ibu guru, diharapkan untuk berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal ini adalah prinsip moral dan etika yang diterima secara luas. Jadi memang udah umum, udah lumrah ya, ada di sekitar kehidupan kita. Yang hampir setiap manusia itu meyakini kalau itu baik. Itu namanya nilai kebajikan universal. Pentingnya nilai-nilai kebajikan universal, satu, sebagai pedoman moral. Kira-kira kalau di RT kita misalnya 2 kali nggak boleh orang minum 1 kali 24 jam harus lapor ya. Ada orang minum nggak bilang ke RT gitu ya. Itu sesuatu yang mungkin dianggap orang tidak melanggar moral ya kan ya. Karena itu sudah ada sejak dulu kayak gitu. Kemudian penghargaan terhadap keberagaman, pemahaman tentang kebaikan, pengembangan karakter yang holistik, integrasi nilai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Salah satu pendekatan yang sangat efektif dalam pengembangan karakter adalah integrasi antara disiplin positif dengan penerapan nilai-nilai kebajikan itu sendiri. Jadi kita harus seorang pendidik untuk mengajarkan nilai-nilai etika dan moral sambil memahami bahwa setiap individu itu punya potensi yang tumbuh dari kesalahan. Seperti yang mungkin tadi udah mulai kita KMM ya, ada di budaya positif juga. Bahkan Ki Hajar Dewantara juga tadi ada yang kutipan di modul 1, udah ada yang bukan loh modul 1. Jadi Ki Hajar Dewantara bilang pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kontrol yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, tingkah lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kodrat anak kadang hanya main gitu ya. Kita harus paham itu. Manfaat pembentukan karakter melalui disiplin anak, melalui disiplin positif yang untuk peserta didik. Satu, anak itu punya karakter yang kuat. Nah, kalau orang sudah punya, dia tahu mana yang baik mana yang tidak, dia akan berkarakter ya. Kita kan juga pengen karakter Qur'ani, bahkan ya logo sekolah kita pengen anak-anak membentuk anak-anak yang berkarakter Qur'an. Nah di sini Bapak Ibu, kita harus mulai mendisiplinkan ya, disiplin positif. Apa yang akan kita buat untuk sekolah ini supaya terbentuk tadi cita-cita kita, visi dan misi kita.
Yang kedua pemahaman moral. Ya, yang ketiga kemampuan berkontribusi, bahwa setiap kita harus berkontribusi dalam mendisiplinkan positif tadi pada peserta didik. Pengembangan hubungan yang sehat. Lanjut. Nah, ini dia kendalanya dalam penerapan disiplin positif. Ada 3 kendala besar biasanya: kesabaran dan konsistensi. Kita udah bikin aturan, kita udah bikin suatu konsekuensi seperti itu, kadang kita nggak pakai, ya. Sabaran dan konsisten, terus menerus, ya. Tidak bisa hanya sehari, sebulan, bahkan dulu waktu Mr. Fian jadi warna kesiswaannya, salam dan sapa aja berapa bulan Pak Fian? 3 bulan aja udah terlihat belum anak-anak sampai saat ini? Belum. Padahal itu program tahun lalu. Kita awal-awal aja gitu, kadang-kadang semangatnya, anak salam, jangan lupa salam gitu ya. Tapi setelah itu kita, adalah gitu ya, lelah dengan bekerja, dengan mengajar. Seperti itu, kesabaran dan konsisten itu kendalanya biasanya. Yang kedua, pengetahuan dan keterampilan. Ketiga, resistensi dalam individu. Jadi dia berpikir seorang anak ini merasa resisten dengan disiplin positif, ya. Aku di rumah nggak kayak gitu kok, gitu ya. Aku di rumah nggak apa-apa, nggak salam sama bunda, gitu ya. Resisten dalam diri anak tersebut, individu tersebut. Bisa skip aja. Tantangan dalam penerapan nilai kebajikan, satu, ada perbedaan budaya ya tadi, kayak salam, misalnya Bu, saya mau salamnya gini gitu ya, beda salam budaya. Perkembangan usia, kadang anak yang lebih gede semakin besar, semakin gampang dia tuh nggak kuliah yang kelas atas. Anak dengan perkembangan usia yang lebih tinggi dia akan lebih mudah diatur nggak? Lebih sulit ya. Menurut Pak Ragil lebih sulit karena dia sudah membentuk karakter dia sendiri gitu ya. Beda sama anak kelas 1, lebih mudah dia mau Pera. Beda. Saya mau ngajarin dulu Ayi nggak tahu gimana. Bu Pera susah nggak? Kesulitannya beda-beda. Kalau kita sulit diatur karena apa? Mesti latar belakangnya beda. Kalau kita yang kelas 1, kenapa dia sulit diatur? Karena pembiasaannya juga beda di sekolah. Jadi memang beda-beda kasusnya. Nah ya, betul, berarti ya perbedaan budaya mungkin di rumah. Yang terakhir adalah kesadaran dan pemahaman. Mungkin anak itu nggak paham, dia lompat ke jendela, dia nggak paham, dia pikir yang penting bisa masuk, ya kan? Pemahamannya berbeda. Nah sekarang referensi untuk teori materi yang pertama, kita mau jadi apa Bapak Ibu sekarang? Mau jadi fridge, suitcase, atau bin? Boleh berpendapat. Bapak Ibu mengumpamakan diri Bapak Ibu itu ingin menjadi apa? Fridge, suitcase, atau bin? Ada yang mau berpendapat siapa? Pakai mau jadi suitcase, kenapa pakai? Biar bisa saya bawa kemana-mana? Fleksibel katanya. Oke, ada yang lain? Ibu-ibu mau jadi biar awet. Fridge ya, biar awet katanya Pak. Lagi mau jadi kemudian hari. Oke, ada yang mau jadi yang lain? Jadi frozen food ya semuanya ya. Ada lagi yang punya pendapat lain? Gak ada yang mau jadi bin? Jadi tukang ini ya, tukang sampah apa? Kalau ada orang curhat ya, mungkin ada yang mau jadi penampungan ya, pelampiasan. Lanjut Bapak Ibu ke sesi kedua, materi yang kedua tentang motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ada yang tahu bedanya apa? Motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan restitusi. Saya pengen tahu konsekuensi sama Bapak Ibu di sekolah di kelas pakai apa? Kayak kesepakatan kelas kan ya? Biasanya kan ada konsekuensi. Biasanya ada hukuman, konsekuensi. Bapak Ibu lebih banyak hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Apalagi anak yang udah usianya lebih dewasa, pasti dia lebih nggak nerima kalau dihukum gitu ya. Nggak nerima kalau dihukum. Tujuannya dalam materi kedua ini menjelaskan dan menganalisis teori motivasi intristik yang dituju serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menjelaskan konsep hukuman dan penghargaan dan konsep pendekatan restitusi serta melakukan pengamatan dan peninjauan atas praktek penerapan konsep-konsep tersebut di lingkungan kita, terutama di lingkungan kelas kita. Biasanya kita lingkungan kecil kita, guru di lingkungan kelas kita. Jika di sekolah kita menjalankan peraturan, kita punya peraturan ya, ataupun keyakinan kelas atau sekolah, apa yang terjadi kalau warga sekolah itu mentaati? Apa yang terjadi? Bisa tertib,
Kalau yang terjadi melanggar, banyak yang melanggarnya gimana? Huru hara, tidak tertib ya, semrawut ya, biasanya ada bagian itu. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang ini ada beberapa motivasi eksternal dan internal ya. Kenapa seseorang itu melakukan suatu perilaku? Yang satu, dia melakukannya untuk menghindari hukuman. Anak itu ya, anak itu terpaksa mau nulis, nyatet, disuruh gurunya nyatet biasa 5 kali dia nyatet daripada dihukum sama bu guru. Ya kalau nggak nyatet nggak dihukum, atau nanti kalau nggak nyatet nggak dikasih bintang sama bu Gustin. Biasanya anak ya, itu motivasi eksternal dari dalam dan luar ya. Kemudian supaya dapat imbalan, aku mau nyatet bu, aku mau piket hari ini bantuin. Biasanya anak saya itu biar dapat bintang dari bu Gustin, biar banyak bintang saya. Itu faktor eksternal juga bapak ibu ya, motivasi dari luar. Kalau yang dari dalam, dia untuk menghargai diri sendiri ya. Sama seperti bapak ibu ini bisa kita terapkan dalam diri kita. Kita kok datang tepat waktu, kenapa ya? Karena saya menghargai diri saya sendiri gitu ya. Saya itu punya jam kerja jam sekian sampai jam sekian. Tapi kalau motivasi eksternal mungkin saya takut dipotong gaji gitu ya misalnya. Kalau 15 menit telat dulu ya bu di sekolah X ya, itu dihitung tidak masuk gitu ya. Waktu itu saya lebih dari 15 menit tidak masuk, telat 1 menit 1000 kayak gitu ya, 1000 2000 kelipatan seperti itu. Itu namanya motivasi eksternal. Motivasi dalam diri itu yang ada dari dalam, dan saya jelasin ya, saya sebut aja biar gak lama. Dihukum oleh pelanggaran. Nah ini bapak ibu, biasanya kalau hukuman itu jangka pendek atau jangka panjang berlakunya. Kalau kita hukum anak, biasanya anak itu bisa cepat berubah atau balik lagi ke setelan awal. Jangkanya pendek biasanya ya, kalau dapat hukuman anak itu cuma pendek dia berubahnya. Ya, kemudian penghargaan itu tidak efektif. Kadang-kadang anak udahlah nggak apa-apa, cuma bintang doang. Aku juga bisa anak bunda bintang banyak gitu ya, tinggal beli di Shopee. Anak bisa loh ngomong kayak gitu ya. Penghargaan kadang tidak efektif buat mereka. Kemudian penghargaan bisa merusak hubungan. Sakit kesel sama gurunya nggak dikasih, marah kayak gitu yang ngambek. Penghargaan bisa mengurangi ketepatan. Penghargaan bisa mematikan kreativitas. Penghargaan adalah hukuman dan penghargaan bisa menurunkan kualitas. Ini yang dihukum oleh penghargaan. Pengaruhnya ada dua nih, jangka pendek sama jangka panjang. Kalau penghargaan efektif itu kalau kita ingin orang itu melakukan sesuatu yang kita inginkan itu biasanya jangka pendek doang. Nanti dia keluar dia lupa lagi, dia ketemu guru bidang studi. Kita punya aturan itu ya, kita punya aturan jangka pendek kita itu namanya. Kalau nanti kalau kamu keluar kelas kamu dicabut bintangnya 2, saya gitu ya. Ternyata sama guru kelas yang lain itu nggak berlaku. Akhirnya apa? Kacau aja. Ini pelajaran siapa sih? Gitu. Kalau kelasnya biasa gitu. Kok kalau pelajaran saya nggak berani apa ini? Pelajaran Pak Rizky bu. Pak Rizky lagi sholat kelas perang. Pak Rizky aku lagi digelandok sama anak-anak ya. Ternyata mereka kita mungkin kurang mengkomunikasikan kepada guru kelas gitu ya. Kadang-kadang kita suka bilang ya, Pak Fikri, nanti kalau si anak ini nggak tertib, cabut aja Pak bentangnya 2. Saya suka gituin ya. Ini dia ya Bapak Ibu. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung kepada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi, kayak nganggap umrah gitu loh bu. Bintang doang, bintang lagi gitu. Lama-lama anak akan bosan jenuh. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan, kita tidak lagi menyadari kalau yang anak itu lakukan itu baik. Jadi dia cuma karena biar dapat reward dari gurunya, biar dapat penghargaan, bukan karena dia tahu itu baik. Saya nggak keluar kelas karena itu tertib. Anak-anak itu jadi nggak tahu pada seringnya penghargaan. Nah ini ya. Jadi kenapa kadang-kadang penghargaan atau reward itu tidak efektif kayak gitu ya Bapak Ibu? Ada yang mau berpendapat berbeda? Kemudian ya, penghargaan juga bisa merusak hubungan. Iri-irian, dia mau udah 13, aku baru 10 bu gitu. Masa ikut lagi gitu kan? Ada 2 anak satu suka kayak gitu ya. Bu ini anakku copot, bintangnya nggak nempel gitu ya. Seringnya kayak gitu ya. Akhirnya ngambek, nggak mau lagi. Merusak hubungan guru dan murid juga. Kemudian pengakuan atau apresiasi. Nah ini ya, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan
perlu diingat beberapa hal ini. Beri pengakuannya secara khusus, pribadi, terus kepada semua murid bergantian. Jangan yang dipuji yang satu itu terus ya. Ya cakep, pintar, agung, ya. Agung terus ya yang dipuji. Yang lain yang dipuji. Kira-kira gimana Bu yang lain? Ih, agung mulai perhatiin. Yang lain pasti ya. Yang lain masih julid ya. Saya kok kayaknya nggak pernah disebut ya sama Bu Guru gitu ya. Anak-anak gitu ya. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Nah ini contoh pengakuan ya. Mungkin Bapak Ibu udah sering lakukan apa nih biasanya? Kemarin saya perhatiin gitu ya. Itu berarti Ibu perhatian atau empati besar. Kemarin Ibu perhatiin kayaknya kamu ini deh nggak doyan makan misalnya gitu. Suatu hal kebaikan Ibu, anak-anak senang kayak gitu. Kemudian saya menghargai. Ibu senang deh kamu hari ini buang sampah di tempat sampah terus Ibu perhatiin. Kemudian bisa juga pakai kalimat pembukanya terima kasih. Kayaknya saya sering dengar ya Bapak Ibu suka bilang terima kasih ke muridnya ya. Makasih ya sudah sholat dengan tertib hari ini. Biasanya Bapak Ustadz ya yang suka bilang gitu. Pak Wahyu juga saya lihat sering mengucapkan terima kasih ke anak-anak. Ini suatu bentuk apresiasi atau pengakuan. Ini senang Bu, Bapak anak-anak di seperti ini ya. Nah, kemudian lanjut ke hukuman. Siapa di sini yang masih di kelas sering menghukum anak-anak? Hukuman negatif. Hukuman itu biasanya nggak terencana, tiba-tiba kadang-kadang ya Bu ya. Tiba-tiba pengen hukum anak ya, nggak tertib ya gitu ya. Kesel ya, saking keseringan keluar. Lagi bolak-balik sini ya di kelas. Kadang kita suka tiba-tiba kayak gitu ya. Hukuman itu biasanya sifatnya satu arah. Jadi kita nggak pernah. Benar gak Bu? Hukuman itu satu arah. Yang bikin hukuman biasanya siapa kadang-kadang? Lebih seringnya siapa? Guru apa murid? Murid. Murid apa guru? Murid. Muridnya bikin hukuman tuh Pak Bima. Murid itu hukuman atau konsekuensi kalau murid yang bikin? Murid yang bikin kan Ya. musyawarah. Biasanya hukuman itu bersifat satu arah, yaitu dari pihak guru yang memberikan. Jadi murid itu cuma menerima aja hukuman yang guru kasih gitu ya. Kemudian kalau konsekuensi, nah bedanya apa? Hukuman sama konsekuensi. Pak Wahyu, bedanya hukuman sama konsekuensi? Kalau apa? Hukuman. Kalau hukuman apa konsekuensi? Saklek. Ya, ibu-ibu, bola hukuman sama konsekuensi apa bola? Sama aja ya? Lebih lembut. Hukuman satu arah boleh menentukan konsekuensi ditentukan oleh kesepakatan Dua arah gitu ya. Oke. Kalau kata Bu Alfi, konsekuensi itu lebih bersifat dua arah. Jadi dari murid ke guru, guru ke murid ya. Tapi kalau hukuman biasanya banyakkan dari guru yang ngasih murid tinggal mengikuti ya. Kamu keluar kelas mulu ayo tulis gitu ya, nggak tertib tulis. Biasanya itu namanya hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kalau kamu numpahin air, berarti harus ngapain? Ambil gelas. Itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Tahu ya berarti bedanya hukuman dan konsekuensi? Saya kasih pendapat secara bahasa. Konsekuensi itu bersifat hal yang positif tindakannya. Sedangkan hukuman ketika dia melakukan kesalahan, dia diberikan tindakan yang negatif secara bahasa yang sifatnya. Kalau hukuman itu lebih berkesan negatif, kalau konsekuensi lebih positif. Oke, boleh. Ini Bapak Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi ya. Saya rasa nggak usah dibacanya, ada perbedaan bisa dibaca. Kalau hukuman itu memang tadi kata Pak Benar lebih ke negatif. Dia biasanya lebih ke fisik ya. Oh, biasanya hukuman. Yang terakhir bisa lihat Bapak Ibu. Kalau kita hukuman bisa membuat kita itu marah, rasa bersalah untuk melakukan dan rasa tidak dihargai. Ya, kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Sama ya benar ya. Bagaimana sama-sama nggak enak sebenarnya ya. Anak-anak konsekuensi enak nggak Bu? Gak enak juga sebenarnya ya. Cuma dia lebih ke positif ya. Lanjut, ini tindakan guru, tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Coba nomor 1. Hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalian. Saya tidak akan
terlambat hadir? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Sekolah militer nih kayaknya ya. Yang keempat, menggantikan tugas teman yang sudah dicoret-coret. Yang selanjutnya, membersihkan lantai di meja karena tersenggol saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit saat konsekuensi, betul. Pakai dulu tangan tuh dapat pakai. Ya pakai sih praktekin ya. Oh nah itu pakai boleh dipraktekin kan kemarin bilang anak-anak kurang disiplin ya Bu ya. Nah boleh dipraktekin lah itu sebagai konsekuensi. Kata telat datang. Oh iya. Kalau restitusi nih Bu. Jadi dia bilang dia nggak restitusi. Apa bawa Jadi tidak restitusi menyelesaikan masalah. Yang ada tahapannya dalam penyelesaian masalah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Mungkin yang belum pernah dengar, ya ini ya Bu ya, kita mulai sekarang coba menelaah ya bagaimana restitusi itu sebagai proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk cari solusi nih, untuk cari solusi untuk masalah mereka. Jadi mereka cari solusi. Kalau yang kayak gini kira-kira gimana? Gitu ya. Karena restitusi itu kalau kamu tumpahin gini, kalau kamu nyubit teman, kira-kira teman kamu gimana? Sakit Bu. Biasanya anaknya gini, enak gak kalau sakit gitu ya. Kira-kira kalau kamu bikin kamu suka gak? Itu namanya restitusi ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita udah pernah melakukan itu, cuma kita nggak sadar kalau itu namanya restitusi gitu ya. Nah restitusi tidak hanya melibat ini akan diwakilkan oleh Ibu Mulia kepada Ibu Arsilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Bapak Ibu, saya mewakili Bapak Kepala Sekolah kita yang hari ini sedang ada rapat ya. Ada beberapa hal yang mungkin saya sampaikan. Sebenarnya Profesor Lee Wayasidani belum datang di sini yang menghubungi. Tapi Bapak Ibu bahwa dari modul ya yang akan disampaikan oleh Bu Gusti tadi ya, ini memiliki makna yang luar biasa mengenai guru penggerak Bapak Ibu. Sebelumnya mungkin kalau misalkan saya bilang Bapak Ibu guru penggerak ya, Bapak Ibu menjawabnya dengan jargon tergerak, bergerak, menggerakkan ya. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Tergerak dan menggerakkan ya. Jadi guru penggerak ini ya kami dijawab seperti itu. Yang pertama dengan adanya program guru penggerak, di mana program guru penggerak ini merupakan salah satu program yang memang dicanangkan oleh pemerintah salah satu program unggulan ya Bapak Ibu. Di sekarang ini sudah mencapai CGP calon guru penggerak ya, pendaftaran calon guru penggerak itu sudah masuk ke angkatan 11. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah
mencoba untuk mendaftar. Saya sudah mencoba 2 kali saya gagal ya. Ya, karena memang sulit ya Bapak Ibu, karena kalau mengikuti proses angkatan guru penggerak itu harus 1 kali gitu. Harus betul-betul kalau misalnya ditinggal nanti hilang lagi gitu. Jadi betul-betul proses pendaftarannya mulai dari bikin biasanya, mengupload atau dokumen-dokumen itu harus satu waktu gitu. Jadi kalau misalkan berbeda waktu lagi hilang lagi gitu. Nah itu kesulitannya di situ. Tapi saya berharap Bapak Ibu mudah-mudahan angkatan 12 ada yang mencoba ya untuk mendaftar menjadi guru penggerak. Karena guru penggerak ini merupakan salah satu ya tadi saya bilang bahwa program unggulan dari pemerintah, bahwa dengan adanya guru penggerak ini diharapkan guru-guru menjadi tergerak ya, tergerak kemudian bergerak kemudian bisa menggerakkan. Karena guru penggerak itu adalah pemimpin dalam pembelajaran, proses pembelajaran di kelas ya. Harapannya nanti guru penggerak itu dapat menjadi menggerakkan seluruh ekosistem atau di dalam sekolah itu agar para siswa ini menjadi dalam pembelajaran menjadi yang terpusat gitu. Bukan guru yang terpusat kepada murid, tapi murid yang terpusat dalam pembelajaran. Ya, mudah-mudahan dari modul nanti yang akan disampaikan oleh Bu Gustin ya, kita mulai tergerak ya, kemudian dengan tergerak, kemudian kita menjadi bergerak dan akhirnya bisa menggerakkan seluruh ekosistem yang ada dalam sekolah ini untuk menjadi guru penggerak selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru yang sudah mewakili kepala sekolah. Dan untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang insya Allah akan dibacakan oleh Bapak Rizky Arai kepada Bapak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk menambah keberkahan marilah kita baca doa. Mudah-mudahan apa-apa niat-niat baik kita pada hari ini, segala usaha kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya saudara-saudara kita di Palestina, Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi wa yazidu wa ususu salatan kamilah. Salam salaman taman ala sayyidina Maulana Muhammad tanhalu bil uqad tanfaridu bil qur'an tudda bil hawaij tunalu bil raqa'i wa husnul khawatim wa yustasqal ghumamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi kulli ma'minan. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir sahib kulli farih wa ya muqawwi ya kulli da'if wa ya mu'ti ya kulli fakir yassir alaina ya Allahul asir yassir alaina ya Allahul asir yasir alaina kul asir fataisir asir alaina yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayan wa tafsir hajatuna ya Rabb ilaika kasir hajatuna ya Allah ilaika kasir hajatuna ya Allah ilaika kasir wa anta alim bil khair. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidina wal mustad'afina fi Palestin wa fil Gaza. Allahumma farrij jam'ahum Allahumma syaddid syamlahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala habibil Mustafa Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Pak Rizky yang sudah membacakan doanya. Dan selanjutnya masuk kepada acara inti yaitu pemaparan kepada Pak Rizky dipersilakan. Terima kasih kepada Pak Cekri selaku MC pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Kurang semangat. Selamat pagi semua. Pagi. Apa kabar semua Bapak Ibu guru hebat? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan sedikit memaparkan tentang pengimbasan ya kemarin yang saya dapatkan di training 1 hari pada tanggal 4 November
berarti hari Sabtu di SMK 58 tentang budaya positif. Jadi ini pengindasan guru penggerak. Tadi yang seperti Bu Lia bilang, masih ingat jadwalnya guru penggerak? Bergerak, menggerakkan. Oke, kita ulang, guru penggerak. Jadi pengibasan ini juga ya Bapak Ibu, sedikit saya sharing kemarin yang disampaikan oleh narasumber saat training. Ini sebenarnya bisa didapatkan itu oleh guru penggerak. Mereka itu bisa berbulan-bulan ya, 4 bulan bahkan 6 bulan untuk mengikuti ya, bergerak sampai malam, sampai katanya nyuekin pasangan seperti itu ya, sampai kayak gitu ya. Mungkin Mulia udah merasakan dicuekin ya. Ya, jadi memang benar-benar ya butuh konsentrasi dan fokus yang tinggi. Tapi kemarin disampaikan hanya dalam 1 hari, yaitu 6 modul Bapak Ibu, 6 modul dalam 1 hari. Padahal itu bisa jangkanya harusnya 1 modul itu 1 hari gitu ya. Tapi kemarin itu karena pengimbasan dari guru penggerak, kemarin yang training saya itu guru penggerak angkatan 5 dan guru penggerak angkatan 7 ya. Sekarang sudah masuk guru penggerak angkatan 11. Nah ini kita dari 1 hari kemarin kita padatkan lagi jadi 1 jam atau 45 menit ke depan ya. Semoga Bapak Ibu bisa mengambil nilai-nilai baik atau misalnya yang akan saya sampaikan nanti ya. Di sini tentang budaya positif. Jadi agendanya ini Bapak Ibu, 1 tadi kita sudah ya pembukaan, kedua materinya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, simulasi keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol itu, segitiga restitusi dan simulasi segitiga restitusi. Selanjutnya saya kenalan dulu. Boleh pantun? Boleh. Bawa dompet, pegangnya ditenteng. Jangan lupa bawa HP yang nomornya aktif. Selamat pagi temanku yang cantik dan ganteng. Izinkan saya mengimbaskan modul budaya positif. Perkenalkan saya Sri Justinawati dari SD Intan Madani. Semoga kita semua bisa mengambil hal yang baik dari sini. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya, biar nggak bosan teman-teman. Kita tentu kenalan. Biasa gitu ya. Kenalan. Ini ya, gitu ya. Kalau saya nanti sebutin teman sebelahnya. Misalnya saya bilang gini, Gustin, saya Gustin ya, Gustin Alfi berarti ya. Gustin Alfi, nanti Alfi sebutin ke sebelahnya. Udah kenal tapi dia kenal dulu ya. Siap. 1, kiri saya ya. Gustin Alfi. Alfi Astuti. Oh lihat. Bapak-bapak tolong memberikan lingkaran yang bagus supaya nggak bingung nanti sebenarnya siapa. Siap? Ulang lagi ya, kita ulang dari depan ya. Jadi bentuknya kayak duduknya ada 1, 2, langsung gini. Pas begini sebutin nama kita dan teman sebelah kita. Siap? Ya. Saya dari saya lagi ya. Gustin Alfi. Alfi Asti. Astuti Nur. Nur Ulia. Lia Kiki. Kiki Aini. Aini Runi. Bukan Aini. Lanjut. Iki Runi. Enggak, nama sendiri. Oh, nama
Kai Rizky Avandi. Lihat lagi. Raja Cepi. Rapi. Oke, terima kasih semua. Tepuk-tepuk buat semuanya. Oke, teman-teman, terima kasih ya. Walaupun udah kenal, ternyata masih juga bingung ya, atau lagi nggak fokus. Ya, lanjut teman-teman semua. Udah tadi kita tutup perkenalan, nah kita kesepakatan nih teman-teman. Sebenarnya kita menulis kita harusnya dituliskan, tapi kayaknya karena waktunya nggak lama, kita buat kesepakatan aja. Biar kita fokus ya belajarnya, karena waktunya cuma sebentar gitu ya. Kira-kira ada yang masih usul, kita di sini sharing ya. Saya rasa sini banyak sekali Bapak Ibu yang sudah lebih paham dari saya. Kita buat kesepakatan kelas kita. Ada yang mau usul, tetap aja kesepakatan kelas. Keluar izin. Saat keluar izin, sepakat? Sepakat. Lanjut. Mendengarkan guru saat menjelaskan. Mendengarkan guru saat menjelaskan. Sepakat ya? Sepakat. Kalau izin, kalau keluar izin ya. Tolong ya Pak. Lanjut. Apalagi? Tidak boleh makan dalam kelas. Tidak boleh makan dalam kelas, dalam forum kita. Lanjut. Yang bertanya tunjuk tangan. Jika yang bertanya tunjuk tangan. Sepakat. Apalagi ada lagi yang kita bisa eksplor dari kesepakatan kelas kita? Bapak-bapak, ada yang mau ditambahin? Aktif dalam kegiatan forum kita. Sepakat? Saya rasa di sini nggak ada yang guru baru, guru senior ya. Semua insya Allah semangat bergerak ya, untuk bergerak untuk lebih baik lagi tentang perubahan ya. Kesepakatan kelas kita sesi 1 langsung ya, untuk disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak-bapak di sini slide-nya 140 ya, itu udah dipadet-padetin. Nanti mungkin beberapa saya skip ya karena banyak banget materinya. Untuk yang pertama, kenapa kita harus belajar disiplin positif sebagai guru? Di sesi ini diharapkan kita bisa menjelaskan makna kontrol dari paparan teori kontrol Dr. William Glasser, serta miskonsepsi yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, serta bagaimana menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Ada yang pernah dengar teori ini? Atau pernah searching? Saya rasa mungkin ada ya sebagian yang sudah pernah dengar teori kontrol. Yang kedua, menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungannya, serta kaitan teori positif dengan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati oleh seluruh warga sekolah sehingga telah tercipta suatu budaya positif. Jadi ini bagus banget Pak. Ketika saya ikut materi ini, memang kayaknya kita harus mempunyai banyak perubahan, karena air yang bersih aja sejatinya bukan air yang diam ya, tapi air yang bergerak ya. Ketika air itu bergerak, dia akan airnya lebih bersih. Nah, kita juga harus selalu ada perubahan ke arah yang lebih baik. Ya Pak, silakan. Terima kasih sudah izin. Kemudian saya pengen tanya nih, kita discuss ya, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Sepakat atau mau berpendapat apa? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tunjuk tangan. Ayo kita mau belajar dengan anak disiplin positif, kita juga belajar dari diri kita. Ada yang mau berpendapat? Sepakat ya, berarti ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya silakan Bapak. Hukumannya disepakati bersama. Hukuman yang disepakati bersama, berarti sepakat ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang tidak sependapat dengan? Kita menyebutnya bukan hukuman, tapi lebih ke konsekuensi. Konsekuensi bukan hukuman. Oke. Ada lagi yang mau berpendapat? Aku kayaknya udah mau mikir tapi silakan diberikan yang mana Ustaz Agung. Hukumannya tidak bersifat fisik. Hukuman yang tidak bersifat fisik bisa berarti ya untuk mendisiplinkan anak. Oke. Ada lagi yang mau berpendapat? Bapak-bapak ini gimana? Jadi belum panas apa? Diwakilkan. Kedua ya, lanjut. Memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Sepakat? Sepakat ya. Berarti kalau ada yang nakal atau ada yang nggak disiplin, suruh bersihin lapangan malah gitu. Kayak gitu ya.
Sepakat ya? Atau nulis sebanyak 1 halaman, kita 1 halaman buku atau 1 buku, ya. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar nih, yang Bapak Ibu sering lakukan sekarang ya. Kita selalu pakai ini. Sepakat? Sepakat ya berarti. Oke, lanjut. Apa ada yang berbeda pendapat? Nah, bawa kertas gak Bapak Ibu? Bawa kertas. Oke, sobek kecil aja. Bapak Ibu tulis sesuatu yang sangat berharga dalam diri Bapak Ibu. Terus jangan sampai orang lain tahu. Yang ini ya, yang saya tunjuk yang tulis ya. Ada boleh tulis dari Bu Astuti, Bu Lia, Bu Kiki, yang tulis ya, yang tulis. Bu Astuti, selamat Bu Astuti ya. Bu Astuti, Bu Lia, pakai kertas kecil. Kita tulis. Bu Kiki, Bu Runi, Bu Vera, Bu Ola yang tulis. Bapak-bapak, selang-seling 1, 2, 3, 4, kemudian sini Pak Adnan pakai pasangannya nanti sama Pak Fikri. Kemudian Pak Afandi, Pak Desi, Pak Ragil. Pak Devi nggak ada pasangannya. Pak Devi nggak usah. Boleh ditulis 1 hal yang sangat berharga dalam diri Bapak Ibu. Jangan sampai temennya tahu ya, jangan sampai temennya ngintip atau tahu. Misalnya surat nikah, itu suatu hal yang sakral, surat tanah, berlian, mutiara, rumah, villa. Sudah, Bapak Ibu? Satu aja. Enggak, satu hal yang berharga dalam diri Bapak Ibu. Dan jangan sampai orang lain tahu yang Bapak Ibu tulis. Nanti berpasangan ya, Bu Alfi sama Bu Astuti, Bu Nur sama Bu Lia, dan seterusnya. Ini harus benda. Boleh benda, boleh apapun yang berharga dalam hidup. Apapun. Bisa kebahagiaan, benar sih. Sudah ya Bapak Ibu. Nah, tugas teman sebelahnya itu diumpetin ya, jangan dikasih tahu ya. Semua yang tulis berarti ya? No, jangan malu-maluin. Tuh ya. Oke, tugas yang sebelah yang kan nulis saya kamu tolong rayu, paksa, bukan ya, cari tahu
Ya, ada yang membujuk atau mengancam? Mungkin tadi saya lihat ada yang mengayu ya, sampai Bu Alfi mengasih HP-nya buat Bu Alfi ya, sampai kayak gitu ya. Dapat nggak Bu Alfi? Dapat nggak? Udah ngasih HP? Enggak, aku pakai cara ngibul, aku udah tahu kan. Kayak dia ngomong tapi ngomong juga. Nggak ngomong juga ya, berarti ada yang dapat ya? Apa masih dapat? Apa? Islam. Bapak Ibu semua, kita akan membahas tentang perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol ya. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Kadang-kadang kita berpikir kita bisa kontrol murid kita, betul nggak Bapak Ibu? Murid-murid harus nurut sama kita. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah juga bisa menguatkan karakter. Kamu tadi gitu ya, Bapak sedih loh kalau kamu ngelakuin gitu. Pernah nggak kita ngelakuin gitu? Kita kadang merasa membuat satu itu anak itu merasa bersalah. Pernah memberikan sugesti kayak itu, mengontrol bahwa yang mereka kerjakan adalah salah dan kita membuat mereka merasa bersalah. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang-kadang kita seperti itu ya, benar nggak Bapak Ibu? Mungkin di sekolah enggak karena anak orang, mungkin di rumah kita maksa. Adik tahu nggak apa ini? Kalau nggak tahu besok nggak usah main. Pernah kadang mungkin kita nggak sadar memaksa anak kita, walau entah anak didik ataupun anak di rumah untuk ini orang dewasa kadang merasa memiliki hak untuk memaksa. Ini banyak banget ya. Disiplin kontrol, teori kontrol dari Dr. William Glasser ya. Jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kita pengen nggak Bapak Ibu kontrol orang lain? Kita pengen nggak hidup kita dikontrol oleh orang lain seperti boneka ya? Atau karena kita tinggal di rumah mertua kita kontrol kita, mau nggak? Kemudian enggak banget. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Nah ini ada tujuannya tentang untuk dia menghindari hukuman, ada untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri ya. Kemudian model berpikir tentang menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini tentang posisi kontrol guru nanti. Kemudian ada realitas hubungan kita berbeda ya. Kita harus memahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia, bahwa setiap orang itu punya gambaran yang berbeda. Nanti kita akan menuju ke sana ya, tentang teori kontrol bahwa kita itu nggak bisa kontrol orang lain. Kita harus bisa menyadari orang lain itu punya sesuatu yang berbeda ya. Nah ini Bapak Ibu, perubahan paradigma. Tadi kita sampai kita sesuatu yang punya berharga itu kita mau ambil nggak boleh kan orang lain ya. Siapa sungguhnya yang memiliki kontrol? Jadi ada stimulus respon dan teori kontrol. Kalau stimulus respon kita coba mengubah orang dengan pandangan kita. Misalnya kamu nggak boleh kayak gini ya, karena di situ bahaya gini. Tapi kalau teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bisa aja seorang anak itu ngerebut makanan orang lain, temennya kenapa itu? Lapar. Kita nggak tahu, nggak boleh ngambil punya teman, nggak boleh maksa punya teman kamu. Padahal kita nggak tahu ternyata dia itu lapar, dia nggak dibawain bekal sama orang tuanya. Kita harus coba lihat itu dulu, itu namanya teori kontrol. Yang kedua, perilaku buruk dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau di dalam teori kontrol semua perilaku punya tujuan. Kayak tadi dia ngambil sesuatu maksa punya teman yang bisa jadi dia punya tujuan, Bapak Ibu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi ini tipenya kalau ini menang atau kalah, kalau ini menang-menang. Jadi sama win-win solution ya. Kayak gitu. Kita nanti akan merubah